Sebuah musola di Kampung Sukabaru, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo menjadi istimewa. Sebab di musola yang bernama Al-Hasani itu takmirnya seorang mantan terpidana mati dalam kasus ganja kelas kakap, namanya Chung Roib. Pria berumur 60 tahun itu dulu menggegerkan tanah air karena kasus kepemilikan ganja seberat 11 kg. Dalam kasus itu, Chong divonis hukuman mati. Tetapi ia berhasil lolos dari eksekusi mati setelah mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, Chung Roib menghabiskan waktunya dengan beribadah, mengabdi kepada Allah. Ia menjadi takmir di musola di lingkungan tempat tinggalnya sekaligus mengaji bagi anak-anak sekitar. Saat ditemui Rabu siang 21 April 2021, Chung Roib tak keberatan menceritakan perjalanan hidupnya saat terjerat kasus peredaran ganja. Pada tahun 2000, Chung Roib bekerja sebagai seorang PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo. Ia tinggal di sebuah rumah di Kampung Keles, dekat Telapas, Kota Probolinggo. Selain seorang PNS Pemkab Probolinggo dari tahun 1987, Chung Roib dulu juga dikenal sebagai pelatih Persipro. Ya, saya PNS dari tahun 87. PNS Kalau kota kabupaten. Iya, tapi 80 saya turun mengabdi, sama tahun 87 saya baru diangkat jadi PNS. 87 ya. Sampai kan dulu pelatih sepak bola Ya, atau pemain. Awalnya dari zaman junior Persipro Kota Madya, Persikap Pro. Persipro dulu. Persipro itu tahun 77 pernah melanglang Indonesia, Mas. Kota Madya. Zamannya Pak Harto Haryono, wali kotanya. Pernah menjuarai skup 8 besar Indonesia, Probolinggo. Lalu di tahun 2000, Chung Roib kepincut terlibat peredaran ganja yang didapat dari seseorang asal Aceh. Tidak tanggung-tanggung, Chung Roib mulanya menerima stok ganja sampai 15 kg. Setelah bangun rumah saya di Jalan Batimura itu masa selesai gitu. Ya bapak, karena anak satu-satunya, satu orang saya, anak tunggal. Saya mau ngelatih, habis pulang dari Kepaten dari Malang gitu, mau pasang sepatu, terus ke rumahnya ibu saya. Terus ada tamu orang Aceh yang kebetulan Orang Aceh. ya, tamunya itu bukan tamu saya sebetulnya, Mas. Jadi ini rumah saya, ya ini rumah saya, ini rumahnya dia. Nah, ngobrol sama ini. Mungkin anaknya sekarang dihukum gara-gara sabu-sabu. Namanya Usman, tidak tahu di sini apa di Keraksan. Terus Akhirnya saya, wah, dia ngomong bahasa Aceh. Saya nggak bisa bahasa Aceh, orang Jawa, Mas. Akhirnya, wah, jangan. Loh, saya enggak mau dititipkan itu ya. Entar dulu. Akhirnya sama dia ya Pak, sama dia itu saya habis ngelatih sepak bola. Kok masih ada di jalan anak itu, di gang saya itu, Mas. Tapi bukan rumah saya, rumah ibu saya. Loh, kepingin tahu rumah saya. Sudah jahat sudah. Karena saya sudah pernah belajar mafia itu, Mas. Loh, ini kok tahu rumah saya tidak ada ikrar, tidak ada apa. Besok paginya diantar sampai. Oh, 11 kilo. 15 kilo. itu, Mas. Waduh, kata saya, itu saya. Kapan itu sampai digerebek itu? Dijebak ya sama lu? Enggak dijebak. Jadi Sempat bisnis ya? Sudah saya jual, Mas. 15 kilo aslinya. Cuman saya jual, dia bilang sama yang saya jualin itu, ngomong dia, tak tulang malang, Mas, dia jalan. Cuman kamu bayar dulu ya, tidak bisa kalau tidak bayar separuh dia. Ya Mas, nanti kekurangannya Selasa. Ternyata Selasa, Rabunya dia kena, Mas. Rabu ya, kalau tidak salah itu tanggal 18 itu, Mas. Setelah orang Aceh pemilik ganja tersebut berhasil ditangkap polisi, nama Chung Roib dengan cepat masuk intaian Polres Probolinggo. Rumah Chung Roib digeledah dan ditemukan ganja seberat 11 kg. Chung Roib langsung dijebloskan tahanan hingga menjalani persidangan. Kasus itu disindangkan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
Majelis hakimnya diketuai langsung oleh Ketua PN Kota Probolinggo, yaitu Franciscus Lopi, seorang hakim flamboyan yang sangat tegas. Di ujung persidangan, Cung Roib dijatuhi vonis hukuman mati oleh Hakim Lopi. Vonis mati Cung Roib ini mengejutkan tanah air saat itu karena menjadi vonis mati kedua yang pernah diberikan hakim dalam kasus narkoba. Tapi kan sudah habis, sudah 2021. Di Probolinggo 1 tahun. Terus Kasus apa itu? kasus ganja sebanyak 11 kilo. Katanya 20 kilo. Nah, itu orang kan ngomong maksudnya 11 kilo. ya 11 kilo. Jadi karena mungkin itu sudah takdir saya jalanin aja hukuman mati di sini di Probolinggo, terus pindah di Malang 2 tahun, masih di Malang 1 tahun berjalan, saya menjadi seumur hidup. Ya, di Malang itu. Itu tahun berapa ditangkap? 2000. 2000 ya? Persis ini kemarin ini tanggal 18 ini pas itu Mas. April. April. Jadi saya pas bersamaan dengan hari jadi kabupaten. Oh, setelah sampai divonis di PN sini langsung ajukan banding ya? Oh iya, ada, itu memang sudah aturan bagi pidana yang punya hak dan masih mau tidak puas dengan hukumannya bisa mengajukan banding. Akhirnya, tapi setelah dibanding saya ditolak, menguatkan putusan amar putusan hakim awal PN ya? Ya, akhirnya di kasasi ya Mbak? Kasasi itu ya memang di pusat itu mungkin bisa Indonesia. Awalnya 27 April 2001, tapi keterimanya itu sampai bulan November. Nah, itulah akhirnya saya berubah pas Lebaran 2 hari, persis ada tamu dibuka sama saya, ternyata surat itu berubah seumur hidup. Waduh, saya itu sudah nikmat sudah Mas, walaupun menjalani berapa tahun itu? 1 tahun saya tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah itu karunia apa. Yang jelas saya di Malang itu tidak pernah keluar karena ruangan saya sempit dan saya tidak mau keluar karena saya masih kepingin bagaimana caranya bisa pulang ya toh. Nah, tapi saya sudah rambut gondrong ya, terus putih, sudah ngaji tok ya toh. Tidak ada waktu karena Quran saya waktu itu masih baru juga dan sudah tidak terkontrol, pindah akhirnya tidak dibawa, pindah lah di Malang itu akhirnya saya bisa berubah Mas. Nah, seumur hidup ya? Seumur hidup. Dari Malang berlayar kemana Mbak? Dari Malang tanggal 21 bulan 1 2003 itu pindah ke Madiun. Dari Madiun sampai 2007 21 bulan 7 saya bulan 6 saya pindah ke Nusa Kambangan. Nah, itulah. Jadi 4 tahun setengah di Malang, di Madiun, di Malang 2 tahun, di sini 1 tahun. Di Nusa Kambangan berapa tahun? 7 tahun setengah. Kalau di total mungkin sekitar 15 tahun. 15 tahun kurang sedikit, kurang 2 bulan karena jatuh temponya saya keluarnya bulan 2015 hari Selasa tanggal 3. Cung Roib kemudian menghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas Kota Probolinggo selama 1 tahun. Setelah itu ia dipindah ke lapas Lowokwaru Kota Malang dan menghuni di sana selama 2 tahun. Selama menjalani penahanan di Malang, Cung Roib mengajukan banding tetapi ditolak. Lalu ia naik mengajukan kasasi. Dan di tahap kasasi, Cung Roib mendapat vonis lebih ringan menjadi hukuman seumur hidup. Setelah 2 tahun di Malang, Cung Roib dipindah ke lapas Madiun dan menghuni di sana selama 4,5 tahun. Dari Madiun, Cung dipindah lagi ke lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan. Cung tinggal di sana sejak 21 Juni 2007 sampai sekitar 7,5 tahun. Semasa menghuni lapas Pasir Putih di Nusa Kambangan, 2 kali Cung Roib dimintakan gerasi ke Presiden. Baru pada pengajuan kedua yaitu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gerasi Cung Roib dikabulkan. Dan pada Selasa 3 Februari 2015, Cung Roib dalam usia 55 tahun keluar dari penjara Nusa Kambangan, pulang ke Kota Probolinggo. Cung Roib telah menghabiskan 15 tahun hidupnya di dalam penjara gara-gara ganja.
Ya. Sampean ngajukan gerasi ya? Ya, enggak, jadi bukan saya, jadi LP. Jadi LP yang sudah mungkin kehukumannya itu sampai 5 tahun ke atas atau sudah mempunyai kewenangan untuk mengajukan gerasi, ya gerasi sudah. Gerasi kita nunggu. Nah, disitulah pemerintah kadang-kadang saya gerasi sudah 3 kali kalau tidak salah. Yang kedua itu belum ada jawaban. Baru yang ketiga ya? Baru yang ketiga itu 2011 itu ngajukan, Mas. 2015 keluar. Bukan 2015, itu 2011, 2012 masih ada yang menyampaikan. Nah, akhirnya saya pas beduk habis lahor gini, itu Pak Arifin itu, nah ini Pak Arifin ini perlu saya dicatat nanti, Pak Arifin sama Pak Bahrun dan Bu Eni itu, dia bilang, wah, Pak Jong, tadi kan habis olahraga, bawa panci mas saya mas, kan dagangan, habis sholat ya sarungan begini, akhirnya dia ngomong, loh, kok belum sholat? Waduh, kalau itu tadi yang adan Bu, malah Bu, yang gini-gini, katanya Pak Harun itu sama Pak Bahrun itu mas, loh, tapi dari mana itu? Ya ambil dagangannya itu, mungkin ambil panci, ambil apa Bu? Oh dagangan juga ya. Tadi habis olahraga ya. Wah, ya itu 2012 ya. Dia bilang sudah terakhir. Dia bilang terus sebentar lagi turun. Loh, turun apanya saya? Terus saya bingung kan mas ya. Terus langsung saya kejar. Loh Bu, kenapa Bu? Kalau hukum ini kan tidak boleh dikatakan secara lesan kan gitu. Memang saya punya hak Bu, saya dihukum. Tapi kan saya harus punya aturan, punya punya petunjuk, punya juklat. Kalau hukuman itu kan harus ada keputusan kan gitu. Pak, bagaimana soal tanggapan Bapak Cong Roib kena gerasi ini Pak? Waduh, itu Mas Bersyukur. luar biasa sudah sampai ibu itu saya bilang begitu suratnya ditunjukkan, sebelum ditunjukkan belum diberikan kepada petugas LP, ibu itu saya rangkul, saya cium kakinya, saya sujud syukur kepada Allah karena saya pasti pulang. Nah, pasti pulang di situ. Hidup di penjara benar-benar memberi pelajaran berharga bagi Cong Roib, terutama saat menghuni penjara Nusa Kambangan. Kalau penghargaan, kalau yang berharga itu cuman kalau bisa, karena saya bisa atlet itu mas, segala macam, voli bisa, sepak bola bisa, pingpong bisa, badminton bisa. Jadi olahraga ya? Jadi olahraga di situ sudah memfokuskan olahraga demi kesehatan saya, termasuk orang-orang yang luar negeri tadi yang namanya Jeb itu kalau tidak main sama saya tidak mau dia, walaupun saya sudah tua. Dia mungkin umur 38, 37, saya sudah 56. 58 itu tiap hari begitu, pagi sore, kalau makan sih nggak repot buat dia. Begitu pulang ke kota Probolinggo, Cung tidak lagi tinggal di Kampung Keles. Ia bersama istrinya tinggal di Kampung Sukabaru, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Di kampung itu, Cong Roib diminta penduduk setempat untuk mendirikan musola di tanah milik warga. Cong Roib langsung menerima. Musola dibangun warga secara swadaya, dan di musola itu Cong Roib menjadi guru ngaji. Dulu sampai ada 60 santri mengaji Cong Roib, kini tersisa 35 anak. Cung telah mengantarkan beberapa anak menjadi tahfidz Quran. Kini sehari-harinya Cong Roib menghabiskan waktu untuk mengajar ngaji dan merawat musola. Ia meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Rezeki hidupnya dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya telah lepas. Apa Saya kegiatannya pertama saya 1 tahun, hampir 1 tahun terus menikah dengan istri saya ini, terus saya sudah mati ini sudah mesti musola, pekerjaan tidak ada sudah. Tidak ada gaji, tidak ada apa, jangan tanya pekerjaan, ya pekerjaan saya ini. Jadi Pak Ustadz atau Pak Kiai ya? Ya, saya tidak usah dibilang Pengabdi ya? Iya, Tapi kan ada yang ngaji di sini. Oh banyak yang ngaji kemarin itu, kalau zamannya Pak Agus pertama datang itu sekitar 60, sekarang 35 orang. Ya, kalau sore itu mas, sebelum puasa itu sekitar 35, sekarang karena di jadwal ada yang mau khotmil Quran itu mas, yang besar-besar itu ada 8 orang, ya saya bantu karena ada yang ngajar tajwid, saya biasanya ngajar alif-alifan karena saya bukan mondok yang aslinya, jadi saya cuman bagaimana sih hidup ini yang sebenarnya, yang saya alami seperti ini. Dengan pengalamannya ini, Cong Roib berpesan dan berharap agar siapapun tidak sampai meniru jejaknya.
Menurutnya, narkoba tidak pernah ada manfaatnya. Saya berharap kepada pemuda-pemuda yang ada terutama di kampung ini, saya tidak maulah terlibat baik itu. Sejenis apapun namanya narkoba itu pasti akan terjerat kepada dirinya sendiri dulu, ya, anggota badan, dia toh pasti rusak, ya toh. Terus yang kedua pasti akan imbas kepada yang lain, termasuk ke mata pencaharian, ke segala-gala warga, apalagi yang punya keluarga. Berarti harus dihindari ya. Waduh, betul-betul dihindari, betul-betul dihindari, dan itu akan kenikmatan sesaat, saat yang mempergunakan aja. Setelah itu Akan menyesal ya. Iya, akan menyesal. Ada satu, ada dua. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La